Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Karangperanti 2, Bapak Suyanto, SPD, dan yang terhormat pengajar praktek saya, yaitu Bapak Eka dari Sebaung Genting. Jadi hari ini saya tidak presentasi, jadi mungkin lebih tepatnya kita diskusi ya. Diskusi tentang apa? Tentang materi di program CGP saya. Jadi mulai saya ikut CGP sampai hari ini saya sudah mendapatkan 4 modul, 4 buku bahasa gampangnya. Buku 1, 2, 3, dan 4. Di buku ketiga saya belajar tentang visi dan prakarsa perubahan. Jadi bukan visi sekolah, visi seorang guru. Jadi di program ini seorang calon guru penggerak itu dituntut atau punya kewajiban moral untuk membuat visi untuk dirinya. Nah, seperti itu. Lanjut Mbak Elok. Nah, di sini saya tampilkan ada kalimat rumpang. Nah, tentang kita memimpikan seperti ini, terus sampai ke bawah ada kita memimpikan murid yang titik-titik-titik. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Ah, di sini saya akan minta tolong ke Bapak Ibu semuanya untuk melengkapi. Apa yang dilengkapi? Titik-titiknya itu yang dilengkapi. Dilengkapi apa Pak Mohlas? Dilengkapi kira-kira idealnya kalau panjenengan kan guru semua, kalau panjenengan mengajar pengen muridnya seperti apa? Winter semua, tahfidz semua atau bagaimana? Kalau panjenengan mengajar di sebuah sekolah, kira-kira lingkungannya yang menurut jenengan enak seperti apa? Nah, nanti silahkan panjenengan tuliskan di sini. Tulis, tidak usah panjang-panjang. Intinya bagaimana? Nanti kita akan bahas bersama karena Bapak Ibu untuk membuat visi langkah pertama harus dari step ini dulu. Apa step ini? Step ini adalah gambaran harapan kita ke depan. Jadi kalau punya murid seperti ini muridnya. Kalau punya sekolah, sekolahnya seperti ini. Kalau punya teman, temennya nggak seperti ini juga. Kalau punya infrastruktur, infrastrukturnya seperti ini. Jadi harapan, target, goal yang akan ke depan. Dari goal itu nanti di slide berikutnya akan kita olah sehingga bisa menjadi sebuah visi. Jadi di sini saya akan membagikan kalimat rumpang ini. Saya minta tolong Bapak Ibu untuk mengisi kira-kira saya memimpikan murid yang seperti apa. Yang bisa terbang ya jangan kan tidak rasional. Jadi murid yang akhlakul karimah, yang mandiri, kreatif, seperti itu. Tidak apa-apa memang ini nanti seperti ini. RPA-nya tidak apa-apa. Nanti kita diskusi sebentar, nanti baru lah RPA-nya sedikit. RPA-nya satu soal saja di atas. Nanti berikutnya. Jadi seperti itu ya. Bapak mau mencoba? Lah. Bawa pulpen Bu Ririn? Mbak Elok jangan dikasih. Ya, pusing Mbak Elok tadi. Tidak usah. Tidak usah diberi lama. Dan ya sendiri-sendiri Bu Dian, sendiri-sendiri. Menceritakan harapan kalau punya murid seperti apa. Muridnya nanti kira-kira seperti apa. Lingkungan sekolahnya seperti apa. 1 menit, 2 menit cukup nggih? Nanti habis ini kita olah bareng-bareng. Nanti oh alah begini toh ternyata bikin visi. Jadi langkah step pertama harus diisi dulu harapan-harapan ekspektasi kita nanti. Jadi ini belum terjadi ya, belum terjadi. Nanti kalau saya punya murid seperti ini, nanti sekolah saya jadi sekolah seperti ini, adem ayem, cantik-cantik semua, ganteng-ganteng, dan lain sebagainya. Mungkin saya kasih waktu 1 sampai 2 menit.
Oh nggih, siap Bu Ririn, monggo. Kayak kerjakan soal matematika Pak Yanto, enggak ya? Oh, kalau Budian serius sekali Budian ini, berjiwa mak-mak beneran ini. Wah, ini baca sudah selesai, baca sudah selesai. Ini Bapak KS. Oke, sudah hampir selesai juga. Habis ini saya akan minta buatan usah dikumpulkan baca. Habis ini saya akan melakukan dialog interaktif. Saya akan ke Bapak Ibu untuk menanyakan kira-kira yang barusan diisi itu apa. Nah, gitu. Jadi harapannya ke depan seperti apa kalau mungkin dari Bu Hajah dulu nggih. Kira-kira untuk poin yang pertama Bu Hajah, kalau nanti Bu Hajah punya mimpi atau memimpikan murid-muridnya itu yang seperti apa nanti Bu Hajah? Kreatif, disiplin, berakhlakul karimah, dan tentunya harus anak yang sukses dunia akhirat karena guru agama. Siap. Terima kasih Bu Hajah. Itu barusan dari Bu Hajah, mimpinya kalau punya murid ke depan seperti itu. Jadi berakhlakul karimah intinya begitu Bu Hajah nggih. Mungkin Bapak KS untuk yang isiannya kedua. Nah, nggih, yang kedua. Kita percaya bahwa manusia adalah manusia yang bisa berkembang baik rohani maupun jasmaninya. Itu. Untuk yang poin kedua, menurut Bapak KS bahwa kalau murid itu yang dikembangkan harus kompleks Pak nggih. Jadi kedua-duanya, tidak bisa jasmani saja, tidak bisa rohani saja. Jadi harus balance, harus imbang. Jasmaninya dididik, rohaninya juga dididik juga. Terima kasih Bapak. Pak Zen, gimana Pak Zen? Siap Pak Zen? Yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan dan akhlak. Kalau di sekolah yang diutamakan mimpinya Pak Zen nanti mengutamakan kedisiplinan dan akhlak. Itu menurut Pak Zen. Ya kan enggak apa-apa, ini kan menurut masing-masing. Baru nanti dari sini kita olah kira-kira visi yang mungkin dari panjenengan yang isikan semua kira-kira seperti apa. Bu, ini monggo. Nomor berapa? Nah, habis ini Bu ini nomor 4. Nggih. Nomor 4. Nggih, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Nomor 4. atau mungkin nomor 5 enggak apa-apa. Nggih. Kita warga di sekolah ini yakin untuk selalu memberi semangat kepada anak didik kita agar lebih semangat lagi untuk mencapai cita-cita yang diharapkan, terutama untuk bangsa dan negara. Aduh, ini juga kabeh berarti. Monggo Bu Rin. Monggo terserah Bu Rin. Poin yang nomor berapa? Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa membimbing, mendidik anak-anak untuk menjadi anak-anak yang berakhlak, anak-anak yang memiliki kemampuan yang lebih baik lagi dari sebelumnya dengan adanya Pak Muklas sebagai guru penggerak di SDN Karangperanti 2. Amin. Terima kasih Bu Ririn. Ini yang berat ke saya ini. Wah. Bukan berat ini Bu. Ini tantangan baru. Terakhir penutup Budian. Nah. Mic-nya. Harus double mic-nya. Nah, sama saja saya memimpikan murid-murid yang pertama, yang utama adalah akhlak. Yang kedua itu semangat belajar, semangat mencari ilmu, pokoknya semangat dah.
Yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah gudang potensi atau gudang prestasi. Di sekolah ini kita mengutamakan siswa. Di sekolah kita sadar betul bahwa tugas utama murid itu adalah belajar. Jadi itu yang kedua, ya, kemudian kita warga di sekolah ini juga yakin untuk mengantarkan siswa meraih cita-citanya. Dan kita dan warga sekolah ini juga paham bahwa perlu kerjasama dari semua elemen sekolah. Terima kasih. Kemudian jawabannya lengkap sekali. Jadi kalau mohon izin, kalau boleh saya simpulkan dari jawaban Bapak Ibu semuanya sepakat bahwa karakter atau kompetensi yang pertama yang harus kita kembangkan adalah akhlak. Baru turunan berikutnya bisa kompetensi yang lain. Karena ini sudah sesuai, sudah selaras dengan program Merdeka Mengajar dan Merdeka Belajar, khususnya untuk program di guru penggerak. Karena akhlak dan akhlak. Oke, lanjut ke kegiatan berikutnya. Di slide ini saya tampilkan visi, misi, dan tujuan dari SD Karangpranti 2. Di sini saya minta tolong. Kan barusan panjenengan sudah mengisi kolom titik-titik sesuai harapan tadi. Kalau punya murid seperti ini, yang dikembangkan ini, lingkungannya seperti ini. Supaya bisa seperti itu harus kolaborasi semuanya, kan seperti itu. Kemudian tadi masuk ke kolaborasi. Ini adalah visi misi SD kita. Kira-kira. Tapi forum ini tidak mengganti visi misi ya, seperti yang disampaikan Pak Eka. Forum ini sekali lagi tidak mengganti visi misi. Hanya apa? Kira-kira setelah panjenengan melihat visi misi dan tujuan sekarang, menurut hati panjenengan apakah sudah pas atau lebih ini untuk 30 tahun ke depan ini masih nyampe, atau ada yang perlu kita tambah, atau mungkin ada yang perlu kita revisi sesuai dengan yang panjenengan isikan harapan tadi di kolom kosong itu. Kalau melihat ke sini, acuannya sekarang ini. Kalau tadi yang panjenengan isikan harapan kan, kalau punya murid seperti ini, nanti lingkungannya seperti ini. Nah, sekarang faktanya visi misi tujuan sekolah kita seperti ini. Nah, pertanyaannya, kira-kira apakah sudah sesuai? Apakah ada yang perlu ditambahkan? Atau enggak, itu sudah Pak itu. Ini malah kadaluwarsa Pak. Tapi sekali lagi ini tidak mengganti visi, hanya forum diskusi. Mungkin satu saja nggih dari Bapak KS saja nih, biar waktunya enggak panjang-panjang. Untuk visi itu hanya kata-kata cerdas yang belum ada. Karena di kalimat rumpang tadi kita ada pertanyaan juga tentang ini. Kita percaya bahwa murid adalah, jadi murid itu adalah manusia yang bisa memiliki kecerdasan. Jadi misalnya membentuk pribadi anak yang beriman, berakhlak, cerdas dan mandiri. Jadi ada kata-kata cerdasnya. Karena seorang guru itu di samping mendidik itu berkenaan dengan pribadi, keimanan, akhlak dan mandiri. Sedangkan mengajar itu menyangkut kecerdasan. Jadi diberi kata-kata cerdas dan mandiri. Mungkin seperti itu. Alhamdulillah, jawaban saya sudah diwakili oleh Bapak KS. Sekarang Mbak Elok, next slide. Coba kita bandingkan dengan visi saya. Ini karena tugas Pak, bukan ini visi saya selaku calon guru penggerak.
Saya ini terinspirasi dari namanya Bu Sriana, tapi nggak ada ini orangnya sakit. Ini kan ada Sri Dang Balio Sri. Jadi ini visi yang saya bikin di tugas calon guru penggerak. Namanya Takwa Sriani, Budi Sriana Pak Sen. Sampean kepikiran Bu Sriana terus ya. Taknya mencetak, wa siswa, S-nya smart. Bahasa Inggrisan Pak. Ya, biar nggak kalah sama Mr. Mursidi ya. Mana? Sukokerto 1. R-nya religi, jadi masuk akhlak apa tadi masuk ke sini. Smartnya tadi sesuai dari Pak Yanto, cerdasnya tidak ada. Ani berkarakter Qurani. Nah, ini visi saya. Tapi Bapak Ibu, visi ini tidak bisa dijalankan. Diagram identitas gunung es yang menjelaskan konsep penumbuhan karakter. Fenomena gunung es di lautan dapat menggambarkan bahwa apa yang terlihat di permukaan tidak dapat menunjukkan sebesar apa yang tersembunyi di bawah permukaan laut. Gunung es mengajarkan bahwa kita tidak cukup hanya mempertimbangkan sesuatu dari apa yang terlihat di permukaan saja. Fenomena gunung es ini akan kita gunakan untuk mengumpamakan bagaimana proses perubahan perilaku dan penumbuhan karakter manusia terjadi. Bagian gunung es yang terlihat di permukaan air sebanyak-banyaknya hanya sebesar 2
diri sendiri. Sisanya sebesar 88% berada di bawah sadar, berada di dalam diri masing-masing kamu. Usaha tersendiri untuk melihatnya, apalagi mengubahnya. Di bawah permukaan laut, sebagai bagian terbesar gunung es, ada dalam diri tiap manusia. Di sana diumpamakan ada sebuah kotak hitam yang berisi nilai-nilai, kepercayaan, pola pikir, soft skills yang kesemuanya mendasari bagaimana seseorang berperilaku. Itu suaranya tidak masuk. Gak apa-apa, rehat dulu nggih. Nunggu selesainya apa ini? Ujian. Kalau bahasa Jawanya, zikir.
Bagian gunung es yang terlihat di permukaan air sebanyak-banyaknya hanya sebesar 12%. Bagian itu adalah bagian karakter yang dapat terlihat oleh orang lain dan disadari oleh diri sendiri. Sisanya sebesar 88% berada di bawah sadar, berada di dalam diri masing-masing orang. Perlu usaha tersendiri untuk melihatnya, apalagi mengubahnya. Di bawah permukaan laut, sebagai bagian terbesar gunung es, ada dalam diri tiap manusia. Di sana diumpamakan ada sebuah kotak hitam yang berisi nilai-nilai, kepercayaan, pola pikir, soft skills yang kesemuanya mendasari bagaimana seseorang berperilaku. Kotak hitam ini adalah identitas hakiki, identitas sebenarnya dari diri seorang manusia tersembunyi. Jadi, karakter yang dapat kita lihat atau yang terlihat dari seseorang sesungguhnya didasari oleh perilaku-perilaku yang berulang telah ia lakukan sehingga akhirnya menjadi kebiasaan-kebiasaan. Kemudian kebiasaan-kebiasaan itu secara kumulatif menjadi gambaran umum karakter seseorang. Fenomena gunung es ini juga turut menggambarkan lingkungan di mana karakter bertumbuh. Ada bagian es yang muncul di permukaan yang menggambarkan lingkungan yang terlihat, kasat mata, bersifat fisik, dan dapat disadari. Ada pula bagian es yang berada di bawah permukaan yang menggambarkan lingkungan yang tidak terlihat, tidak kasat mata, bersifat psikis, dan seorang manusia. Dalam menumbuhkan karakter, kedua lingkungan tersebut dapat kita sederhanakan sebagai pengkondisian dan pembiasaan, baik pada lingkungan fisik maupun psikis, baik secara eksplisit maupun implisit. Ada dua jalan utama dalam melakukan pengkondisian dan pembiasaan untuk menumbuhkan perilaku dan kebiasaan yang positif maupun yang negatif, yaitu lewat jalan keteladanan dan lewat jalan sistem atau aturan. Komitmen untuk melangkah melalui dua jalan utama itulah yang perlu dilakukan secara konsisten agar efektivitas pengaruh lingkungan pada apa yang ada di dalam kotak hitam identitas terus meningkat, mempengaruhi perilaku demi perilaku, hingga akhirnya bertumbuh menjadi karakter yang baik. Selamat belajar mengelola proses perubahan perilaku. Selamat menumbuhkan karakter baik. Sudah selesai. Kurang Pak Zen. Sekarang aku tahun dulu sudah. Nah, sekarang mari kita diskusikan. Kan semuanya sudah melihat barusan. Ini teori tentang gunung es. Ini penting sekali untuk seorang pendidik. Karena dasar kita, entah itu membuat pembiasaan, kegiatan, bahkan program didasarkan dari teori ini. Sekarang saya ingin coba diskusi. Kira-kira dari tayangan barusan, esensi apa yang ditangkap oleh Bapak dan Ibu? Dari Pak Zen dulu sih. Kok sudah gini-gini gayanya, kok kayak orang Korea guys sama Pak Zen. Monggo Pak Zen. Kira-kira apa esensi yang Pak Zen tangkap dari video yang barusan ditonton? Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi saya sudah menyimak video. Menurut saya itu sudah ya luar biasa dah. Tadi yaitu tentang video yang ditayangkan tentang gunung es. Itu menurut saya tangkapan yang didapat oleh saya yaitu siswa itu mempunyai banyak karakter. Tadi saya melihat gunung es, ada yang gambarnya itu miring, ada yang gambarnya lurus, terus juga bentuknya maksud saya itu ada yang lurus, ada yang miring. Nah, kalau saya
menerjemahkan tentang video yang dipaparkan tadi, yaitu anak itu ada satu contohnya di sini, ada yang nakal, ada yang pendiam, ada yang aktif, dan ada yang super aktif. Nah, di dalam anak yang pendiam atau yang nakal tadi, pasti tadi ada di bawahnya, ada yang sadar, ada yang apa itu di bawah. Nah, ada S yang di atas warnanya kuning, mungkin bisa diulang atau bisa dijelaskan, Pak. Nah, seperti itu. Ada cekungannya yang kelihatan di atas S yang warna kuning, yang di bawah itu tidak kelihatan. Nah, saya artikan bahwasanya anak yang nakal itu belum tentu nakal, tapi dia mempunyai potensi yang harus digali oleh para guru. Nah, pasti anak itu akan muncul. Kuncinya itu adalah tadi itu, ketelatenan guru dan kesabaran dari guru. Nah, seperti itu Pak yang tadi yang saya mau jelaskan. Yang pertama yang sadar, yang bawah itu ada di bawah sadar, alam bawah sadar. Nah, itu adalah potensi dari anak tersebut. Mungkin itu tanggapan dari sekilas dari video yang sudah dipaparkan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih oplos untuk Pak Zen dulu. Lemes sekali kayaknya. Habis ini langsung kemana Pak Zen? Monggo dari yang barat diwakili satu orang, Bu Dian atau Bu Rin atau Bu Ena. Nanti belajar dari bagian sini. Jadi per bagian kita ngambil satu. Monggo, sinten? Pokoknya ngomong kan Pak ya. Boleh dengan cerita juga. Bisa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari pendapat dari Pak Jen tadi, bahwa misalkan melihat dari gunung es ini kan terlihat sedikit, begitupun mungkin dengan anak ini, misalkan ada anak yang nakal, belum tentu anak itu nakal, benar-benar nakal. Mungkin kita sebagai pendidik harus melihat backgroundnya dulu. Apakah mengapa anak ini bisa dikatakan nakal, misalnya mungkin dari latar belakang keluarga, apakah di rumah dia kurang perhatian dari orang tuanya, atau ya orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaan masing-masing sehingga anak kurang perhatian. Ketika ada di sekolah, anak itu mungkin ungkapannya bukan nakal ya, mereka hanya ingin mencari perhatian dari orang lain karena kurangnya perhatian dari orang tua di rumah. Jadi di sekolah berusaha untuk mencari ada orang yang tidak benar, akhirnya kan ditegur oleh guru, dia merasa itu adalah perhatian dari orang lain. Gitu. Mungkin ini seperti gunung es ya yang terlihat sedikit. Sebetulnya anak itu mungkin memiliki potensi atau memiliki karakter yang terpendam karena tadi mungkin tidak bisa diungkapkan di keluarganya karena kurangnya perhatian. Jadi tugas guru di sekolah bisa menggali lebih dalam karakter dan potensi anak-anak yang mungkin bisa dibilang kurang perhatian. Begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dari baca. Dua baca kiri kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merilis dari gunung es. Saya kok ingat kisah waktu saya masih ngajar di Sukokerto 1. Jadi ada namanya Hajar. Itu mondok beberapa tahun, tidak bisa-bisa. Nah, akhirnya dia pulang dengan kecewa. Waktu itu ada di sebuah gua. Kok dia terilhami dengan batu yang ditetesi air hujan terus airnya bolong. Mungkin ya dari gunung es ini anak punya potensi. Karena dibiasakan contohnya saja Sobil ya.
Sobil tuh bahkan tidak bisa baca sama sekali, tapi karena terus sama dibiasakan, pembiasaan membaca terus membaca dan membaca. Sobil, Rigo dan Sipki itu akhirnya bisa. Jadi anak itu sebetulnya punya potensi dan kitalah sebagai pendidik yang bisa menggali, diberdayakan anak. Walaupun tidak bisa, kita tampilkan. Nah, disitulah kita bimbing dengan pembiasaan. Insya Allah anak itu akan bisa sesuai potensi masing-masing. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang salah? Tidak ada. Siapa yang benar? Benar semua. Tapi ada kata kuncinya Bapak Ibu. Saya kasih clue sebentar lagi. Karena ini bagian yang terpenting untuk kita. Clue-nya di sini, clue-nya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi mendidik itu kan mau ke sini kan, perubahan perilaku, karakter, akhlak. Sepakat tadi kan? Akhlak. Kan mau merubah itu. Bagaimana caranya? Cuman ada dua. Dan ini kadang kita nggak sadar. Bukan saya ke jenengan, saya ngomong ke diri saya sendiri ya. Kalau jenengan saya yakin lebihan daripada saya. Caranya cuman ada dua. Satu, keteladanan. Makanya Ki Hajar Dewantara selalu bilang, ya, guru itu suri teladan, guru itu motivator, guru itu katalisator, guru itu detektor, guru itu fasilitator. Posisinya ada tiga. Ngarso kalau di depan oke, punya ide, pasti semangat idenya dia. Tapi Madio sumbangsi ide. Ketika sumbangsi ide juga harus semangat. Ini yang paling parah, paling tuturi handariani. Nggak mengeluarkan ide tapi juga harus totalitas. Kalau tidak pakai keteladanan, nggak ngasih contoh, pakai apa? Aturan yang ketat. Cuma dua itu. Untuk apa? Ngerubah karakter. Makanya muncullah di sekolah kita namanya pembiasaan. Jadi ada dasarnya, bukan iya SD sana punya. Oh, ada dasarnya. Pakai apa? Oh iya, teorinya ini. Loh, ini sudah bukan katanya saya nih, katanya yang mengkaji teori ini. Jadi seperti itu, nggih. Jadi kesimpulannya untuk merubah karakter siswa kita, jalannya mau nggak mau, suka tidak suka, cuman ada dua. Gurunya jadi teladan atau aturannya dikasih ketat. Enggak ada lagi. Enggak ada. Baru yang di dalam ini bisa muncul. Kalau enggak seperti itu ya wassalamualaikum. Wah, itu ada tambahan dari Pak Zaid. Sabar, kalau di Karangpranti harus sabar. Jadi sepakat nggih Bapak Ibu ya, seperti itu. Tibalah kita ke kegiatan inti. Ini masih pranya, kegiatan intinya. Ini yang slide yang terakhir Mbak Elo ya. Ini kegiatan intinya kita. Jadi hari ini sebenarnya saya ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang praktek baik atau budaya positif yang ada di sekolah kita di SD Karangpranti 2. Lanjut Mbak Elo. Nah, ini bukan katanya saya juga itu. Katanya ini yang di bawah ini loh, yang berat ini ada namanya ini yang berat. Nah, guru itu mempunyai ketetapan ajek istiqomah, tidak tergoyahkan. Ya, kalau jam 1 pulang ya jam 1, nanti pulangnya jam 11. Loh, Pak gitu Pak Mukhlas ini ya. Loh, bukan katanya saya, katanya ini kalau protes ke sini, katanya Ki Hajar Dewantara. Kirimi Pak TK Pak Z. Berisi, guru itu berisi dan berilmu, ya pasti. Katanya mau transfer ilmu, nggak ada isinya, nggak punya ilmu, apa yang mau ditransferkan? Tong kosong nanti jadinya. Ilmu pengetahuan, hingga yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang dilakukan adalah benar dan baik. Istiqomah sirotol mustaqim, lurus tak belok-belok. Nabrak Pak. Lanjut Pak Elo. Jadi inti dari program guru penggerak tentang budaya positif ini kira-kira cuma ini Bapak Ibu. Satu, apa itu budaya positif?
Jadi inti dari program guru penggerak ini pada dasarnya ada 5 ini. 1. Budaya positif. 2. Keyakinan kelas. 3. Kebutuhan dasar manusia. 4. Posisi kontrol. Dan yang kelima adalah restitusi. Lanjut Mbak Elo. Next slide, lanjut. Oke. Lanjut. Oke, lanjut Mbak Elo. Sekarang saya akan membahas tentang keyakinan kelas. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau masuk ke tahap restitusi itu harus ada fase ini keyakinan kelas. Jadi yang pertama adalah yang tingkat paling bawah namanya peraturan kelas. Dari peraturan kelas, setiap kelas mempunyai peraturan, maka nanti bisa ditingkatkan menjadi keyakinan kelas. Kelas 1 mempunyai keyakinan kelas seperti ini, kelas 2 punya keyakinan kelas seperti ini, kelas 3, 4, 5, 6 semuanya mempunyai keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas yang terbentuk dari setiap kelas, maka nanti akan memunculkan lingkaran berikutnya, yaitu lingkungan yang positif. Kalau tempatnya lingkungannya sudah positif, nanti terbentuklah budaya positif. Lanjut, next slide. Nah, sekarang kita akan membahas bedanya antara hukuman, sanksi atau konsekuensi dan restitusi. Apa bedanya? Kalau hukuman sifatnya satu arah dari guru kepada siswa, itu satu. Yang kedua, hukuman itu mendadak. Jadi murid tidak tahu mau diapakan, mau dibuat apa, dibikin tahu, tempe, geprek, tidak tahu. Jadi satu arah terus secara tiba-tiba, itu hukuman. Bagaimana dengan sanksi atau konsekuensi? Itu sifatnya kesepakatan dua arah. Artinya kita sudah memberitahu dulu kepada anak, nak, kalau kalian melakukan ini maka akan seperti ini, kalau berbuat ini maka mendapatkan ini. Jadi ada dua posisi. Jadi si murid kita tahu, kita sendiri sudah mengasih tahu. Jadi ada kesepakatan. Itu tahap kedua. Jadi yang tahap paling bawah itu hukuman, tahap kedua adalah sanksi, dan sekarang tahap yang ketiga adalah restitusi. Jadi restitusi itu tahap penyelesaian masalah di yang paling tinggi. Di restitusi ini murid kita ajak, murid kita bawa untuk memiliki sifat bertanggung jawab. Satu, kedua, kita ajak untuk supaya mampu bertanggung jawab dan menyelesaikan terhadap masalah yang ia dapatkan atau masalah yang ia perbuat. Jadi diharapkan dari restitusi ini ada penyelesaian dari dalam. Lanjut Mbak Elo. Nah, ini ada beberapa tindakan. Menyuruh murid mencatat. Menyuruh murid mencatat sebanyak 1000 kali. Terus menyuruh murid lari mengelilingi lapangan. Nah, ini contoh. Ini Bapak Ibu kiranya menentukan mana yang masuk dalam kategori hukuman, mana yang masuk dalam kategori konsekuensi. Nah, ini hasilnya. Mencatat 1000 kali termasuk hukuman. Kenapa? Karena satu arah.
ada murid ngantuk, moro-moro gurunya, kamu si A ngantuk, kamu langsung kerjakan ini. Jadi murid tidak tahu apa-apa, moro-moro langsung mendapatkan itu. Nah, berikutnya ini saya tampilkan Bapak Ibu tentang contoh keyakinan kelas yang telah saya buat di kelas saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi anak-anak, hari ini kita bikin namanya kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Aturan yang ada di kelas. Nah, nanti tekniknya bagaimana? Nah, seperti yang Bapak sampaikan kemarin. Sudah ngumpul sama kelompoknya kan? Nah, sudah ngumpul, nanti kalian berkelompok seperti ini. Kelompok 1 kelompoknya Deva, kelompok 2 punyanya Sabil ya, kelompok 3 punyanya Afan. Kelompok nanti kalian berdiskusi. Kira-kira apa aja poin-poin yang harus kalian masukkan ke kesepakatan kelas itu. Ini penting sekali, kenapa? Nanti dalam pelaksanaannya setiap harinya kita akan melihat, merujuk ke kesepakatan kelas. Kalau ada yang tidak sesuai atau melanggar, misalnya poin pertama kalian menyebutkan hadir tepat waktu. Nah, ternyata ada yang jam 7:15 baru datang. Nah, nanti ada konsekuensinya. Tapi kan kalau sudah sepakat berarti semuanya pasti sudah tahu. Sampai sini ada ditanyakan? Paham? Paham ya. Oke, bisa kita mulai? Kelompok 1, kelompok 2. Maju ke depan, perwakilan. 1 orang, 1 kelompok maju ke depan untuk ngambil alat tulisnya. Nah, pilih salah satu, pilih dah, bebas ini. Kelompoknya masing-masing. Jadi Bapak Ibu, ini asli loh ya. Ini asli, bukan rekayasa. Jadi ini sudah saya lakukan di kelas saya. Ini buktinya ada di dinding ini, masih ada. Itu Pak Eka, di belakangnya Pak Eka itu masih ada. Terus di sebelah utara sampingnya jam juga ada. Jadi ini asli, bukan KW-KW. Silakan berdiskusi satu kelompok. Kira-kira poin apa yang akan nanti dimasukkan ke kesepakatan kelas terus disalin ke Manila. Jangan langsung ditulis di Manila, nanti coret-coret. Jadi kalau sudah sepakat satu kelompok, oh Pak ini yang mau dimasukkan, nomor 2 ini, nomor 3 ini, nomor 4 ini, baru nanti disalin ke Manila. Jangan langsung ditulis di Manila, nanti banyak keretanya. Paham ya? Oke, bisa langsung dimulai? Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Nanti dikasih hiasan-hiasan biar rapi. Terakhir kita pajang nanti di kelas. Oke, silakan bekerja. Kelompok berapa ini? Full color. Ada berapa poin kesepakatan kelasnya yang ditulis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sip, bagus sekali. Afan, siapa lagi? Ziki, Reza, Sila, sama Vika. Sip, selesaikan. Habis ini ditempel ya. Kelompok 2, anggotanya Sabil, Sobil, Solihin, Putri, sama Asa. Oh ini sudah jadi ini ya. Sip, ini hasilnya mantap sekali, bagus. Nah, ini kelompok 1, anggotanya Deva, Riko, Fikri, Ani, sama Ala. Wah, ini mungil ini. Bentuknya poster kesepakatan kelas yang paling mungil. Ada berapa ini kesepakatannya? Ada 7 juga ya. Oke, selesai. Gimana anak-anak? Sudah selesai semua?
Coba ditunjukkan. Hasilnya ditunjukkan. Ini yang kelompok 3 hasilnya. Coba yang ini. Ini yang kelompok berapa ini? Kelompok 1, kelompoknya Deva. Ini yang kelompok 2 miliknya Sabil ya. Habis ini kita pasang ya, kita tempel. Kesepakatan kelas kelompok 1 kelompok Deva. Nah, itu asli Bapak Ibu, asli langsung ditempel. Nah, ini yang ditempel yang di belakangnya Pak Eka itu langsung asli ditempel. Jadi ini asli kesepakatan kelas yang dibikin oleh anak-anak. Lah, itu hasilnya. Ayo San, bantu San. Nah, itu atas itu loh, lah pegangi atasnya. Kelompok 3 anggotanya. Kalau belajarnya seperti ini terus menyenangkan Bapak Ibu. Pokoknya nggak dikasih pelajaran matematika saja. Senang semua murid-muridnya insya Allah. Ada Vita. Dapat berapa poin ini kesepakatannya? 7 poin juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Full color, warna-warni, cocok sekali. Sudah? Ini yang paling full color ini kelompoknya Avan ini, full warna-warni. Semua kelompok. Selesai. Jadi Bapak Ibu, itu adalah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di kelas saya, di kelas 6. Ya di kelas ini, ya ini hasilnya seperti yang Bapak Ibu lihat semuanya di dinding-dinding ini. Ini asli, bukan rekayasa buatan dari anak-anak. Jadi langkah ini harus dilakukan dulu. Jadi tahap ini harus dilakukan. Jika tahap ini tidak ada, maka nanti tidak bisa lanjut ke tadi itu, ke salah satu budaya positif yang restitusi. Karena di salah satu sisi segitiga restitusi itu membutuhkan adanya keyakinan atau kesepakatan. Lanjut, Mbak Ella. Nah, ini tentang 5 kebutuhan dasar siswa. Jadi 5-5-nya ini seyogyanya terpenuhi. Apa saja 5 itu? 1, dicintai, belonging. Yang kedua, penguasaan, power. Yang ketiga, kesenangan, fun. Yang keempat adalah freedom, kebebasan. Dan yang terakhir adalah survive, bertahan hidup. Makan itu, makan, minum, dan yang lain-lain. Jadi seyogyanya anak ini baik di lingkungan rumahnya maupun di sekolah terpenuhi dari 5 kebutuhan ini. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka tentu saja teori yang kita pakai untuk kita aplikasikan ke murid termasuk restitusi bisa tidak maksimal. Kenapa? Karena ada salah satu kebutuhan dasar dari siswa yang tidak terpenuhi. Misalnya si Sobil itu ya. Lanjut Mbak Elo. Lanjut Mbak Elo. Nah, ini tentang bagian ini. Buat merasa bersalah anak. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak sudah bilang, kamu kok tetap ngulang-ngulang. Gimana coba kalau kamu jadi bapak, kan enggak kasihan. Nah, jadi dibikin seolah merasa bersalah. Itu naik sedikit dari tukang menghukum membuat anak merasa bersalah. Yang ketiga, kontrol guru. Yang ketiga yaitu teman. Jadi guru ibarat sebagai seorang teman. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi seolah-olah hubungannya seperti teman. Yang ketiga. Yang keempat,
Posisi kontrol yang keempat, monitor atau pemantau. Nah, peraturannya apa? Kayak pengawas itu. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksinya apa? Nah, jadi nggak main dihukum sudah. Jadi kayak pemantau. Dan yang terakhir, ini yang paling dianjurkan di guru penggerak, yaitu manajer. Nanti ada satu video contoh penerapan saya posisi kontrol manajer untuk menangani sebuah kasus. Nah, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jadi anak digiring untuk, iya, kamu tadi sholat jamaah zuhur anu tuh? Enggak pak. Nah, ya katanya laporannya kamu gini-gini sama Zidki. Iya pak, Zidki itu pak anu. Coba kalau yang benar kalau pas sholat gimana? Jadi nanti sampai digiring, dirangsang sampai anak-anak salah apa betul? Salah pak. Terus harusnya bagaimana? Dirangsang sampai ke sana. Posisi kontrol manager. Lanjut Mbak Ella. Nah ini satu video tentang penerapan restitusi. Tadi kan apa kalau restitusi? Restitusi adalah penciptaan kondisi bagi siswa atau murid untuk anak digiring memperbaiki kesalahannya. Mosok bisa pak? Mosok bisa pak? Ya ada treatmentnya khusus. Kelas rendah, kelas tinggi nggak sama. Kelas bawah, kelasnya busri digelondongkan juga nggak bisa. Nulis aja susah, baca susah, tapi namanya restitusi terbimbing. Harus ada bimbingannya. Termasuk bikin ini, ya kelas 1 bikin kayak gitu ya nggak bisa Bapak Ibu. Bikin keyakinan kelas terbimbing. Jadi kayak disiapkan kata-katanya. Belum kelas 1 nulis susah kok suruh mikir. Wah, enak sekali. Repot sekali nanti. Terus, nah ini langkahnya untuk melakukan restitusi ini ada 3. Pertama, stabilkan identitas. Kedua, validasi kesalahannya. 3, tanyakan tentang keyakinannya. Nah, makanya itu kunci awal untuk melakukan ini. Tidak punya itu, tidak bikin, tidak ininya 01. Nggak finish langkah restitusi. Nangani kasusnya tidak klimaks, tidak puncak, ada fase terpotong. Keyakinannya apa? Kita tidak punya keyakinan pak, belum gabay pak, belum bikin pak, ya udah bisa dah. Lanjut belok. Nah ini contoh aplikasi restitusi yang saya bikin menangani satu kasus. Nah ini siapa yang di depan itu kok cakep sekali itu pasien? Iya. Assalamualaikum. Nah, kabarnya Sila hari ini. Lagi ya? Sila tahu kenapa Bapak manggil Sila hari ini? Waktu sholat berjamaah dulu. Ingat apa enggak? Bapak ya? Enggak ingat. Masih nyala kali. Ya, masih ingat. Bapak bantu. Balik belok. Assalamualaikum Sila. Gimana kabarnya Sila hari ini? Baik ya? Sila tahu kenapa Bapak manggil Sila hari ini? Tidak tahu. Coba Sila ingat-ingat kejadian kemarin. Ya kemarin waktu sholat berjamaah dulu. Ingat apa enggak? Bapak ya? Tidak ingat saya. Tidak ingat? Masa? Kan masih kemarin, masa sudah lupa?
Oke, Bapak bantu untuk mengingat-ingat ya. Kemarin sila sholat berjamaah zuhur, satu sof, satu baris sama Pak. Yo, ingat apa enggak? Oh iya Pak, ingat sudah. Pak itu ya salah Pak. Masa saya lagi enak-enak sholat, malah ketawa-ketawa. Kan bikin kesel dan fokus ke saya Pak. Begitu rupanya ceritanya. Ya wajar kalau kamu kesel ya. Yang posisi lagi enak-enak sholat, ada yang mengganggu. Mungkin Bapak kalau di posisi kamu, Bapak juga kesel juga. Ya seperti itu ya. Ya itu Pak, bikin kesel dan marah Pak. Terus apa yang Sila lakukan pada saat itu? Ya saya balas lah Pak, dan saya godain dia Pak. Betul, cuman seperti itu, gak ada yang lain. Ayo coba ingat-ingat lagi. Coba ingat-ingat lagi. Anu Pak, saya ketawa-ketawa di depan rumahnya Dempa sambil gerak-gerakan badan saya ke Dempa. Gini-gini. Ya soalnya saya kesel banget ya Pak. Oh begitu rupanya. Tapi Sila melakukan itu kan pasti ada alasannya kan? Ya iyalah Pak, masa saya diam, saya bela diri dan balas Pak. Ya wajar kalau Sila mau membela diri, karena kan digodain waktu sholat. Ya untung Sila hanya bales godain saja. Sila tidak melakukan hal-hal yang lebih daripada itu. Sekarang coba kita lihat tindakan Sila yang ganti godain Deva waktu pelaksanaan sholat berjamaah. Kira-kira menurut tindakan ganti godain Deva itu waktu sholat sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita apa tidak? Masa nggak tahu? Coba yang jujur. Kira-kira Sila tindakannya godain Deva itu waktu sholat sudah sesuai dengan kesepakatan kelas apa tidak? Tidak Pak, tidak sesuai. Tidak sesuai. Kan kita punya 7 kesepakatan kelas ya. Kemarin sudah kalian diskusikan, kalian putuskan ada 7 kesepakatan. Dari 7 poin itu kira-kira poin nomor mana yang tidak sesuai dengan sikap Sila yang godain kita waktu sholat bersamaan itu? Poin nomor 5 mungkin Pak ya, beribadah dengan tertib dan khusyuk. Tepat. Kan Sila sudah tahu bahwa punya kesepakatan untuk beribadah dengan tertib dan khusyuk. Kenapa kok masih dilanggar? Mungkin karena emosi dan kesel Pak, jadinya lupa kalau ada keyakinan. Jadi seharusnya waktu itu Sila bisa lebih bersikap bagaimana? Mungkin lebih bersabar lagi. Kira-kira Sila mau memperbaiki masalah ini? Ya. Kira-kira kalau diminta oleh Bapak untuk memperbaiki masalah ini, kira-kira langkah yang akan Sila lakukan supaya tidak terjadi lagi seperti itu depannya, apa yang akan Sila lakukan? Mungkin saya akan duduk di sofa di depan, beribadah dengan tertib dan khusyuk, tetap tenang dan tidak menghiraukan nada jahil. Kan saya kalau tidak merespon lama-lama dia. Bagus. Terima kasih Sila. Nah itu Bapak Ibu barusan adalah contoh aplikasi penyelesaian masalah yang telah saya bikin menggunakan segitiga restitusi atau menggunakan teori restitusi. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya ingin berdiskusi interaktif dengan Bapak Ibu di sini. Kan barusan sudah melihat video kan? Nah, video ini saya ingin bertanya, apa yang muncul di pikiran Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan setelah melihat video barusan? Mungkin dari ini Bapak Yanto dulu, mulai tadi sudah pengen berkomentar Pak Yanto. Monggo Pak Yanto.
Oke, terima kasih Pak Yanto atas sumbangsihnya. Nah, sekarang saya ingin pindah ke diskusi dengan yang sebelah depan dengan ibu-ibunya. Karena memang apa Bapak Ibu ya, kalau memang restitusi ini tidak menghendaki hukuman. Mungkin dari Budian mungkin ya. Monggo Budian. Oke, terima kasih Budian. Memang begitu ya Bapak Ibu. Aplikasi restitusi itu memang ya agak panjang, jadi memang harus enak hukuman Pak. Enak kasih hukumannya Pak. Kalau sudah biasa mengasih hukuman memang enak, lebih langsung menggunakan hukuman. Tapi itu hukuman itu kan dampaknya negatif Bapak Ibu. Terus dalam jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi ini memang memunculkan motivasi intrinsik sehingga siswa itu digiring untuk lebih bisa bertanggung jawab. Kalau mungkin untuk guru TK, untuk Bu Ririn bagaimana ya? Kira-kira apa bisa ini diterapkan model restitusi ini ke murid-murid TK? Nggih, monggo. Nggih, jadi memang seperti itu Bapak Ibu nggih. Jadi memang agak panjang sedikit. Mungkin untuk yang terakhir komentarnya mungkin dari Bapak KS. Monggo Bapak KS, Bapak Suyanto. Mungkin bisa memberikan sedikit komentar terkait video saya barusan.